Hai, gue Pita. Selama perjalanan finansial gue yang belum terlalu lama ini, gue berusaha mencari berbagai saran dan nasihat mengenai investasi dan wealth building dari beberapa orang yang gue anggap cukup reliable dan berhasil dalam kehidupan finansial mereka. Dan ini sarannya beda ya, dibandingkan dengan saran personal money management seperti jangan besar pasak daripada tiang, atau selalu menyisihkan uang untuk ditabung dan investasi, atau jangan berhutang untuk hal-hal konsumtif. Ya udahlah ya, semua orang tahu tips-tips saran seperti itu. Semuanya juga harus dilakukan. Tapi setelah kita berhasil menciptakan sistem budget, ada fondasi dana darurat, terus mulai membangun kebiasaan-kebiasaan financial yang baik, kita mau mulai perjalanan menuju financial independence. Dan saran yang kita butuhkan adalah saran mengenai investasi dan wealth building. Inilah saran-saran itu. Yang pertama, berinvestasi secara reguler dan investasikan kembali hasilnya. Misalnya, kita berinvestasi uang 10 juta, dapat return 50%, jadi 15 juta. Good! Hasil return 50% itu masukkan kembali ke dalam investasi sehingga dia bisa menghasilkan 50% lagi. Jadi, kita akan mendapatkan investasi dari 15 juta. Bukan hanya sekedar investasi dari 10 juta. Jangan dihabiskan 5 juta return itu untuk hal-hal konsumtif. Yang kedua, jangan mengganggu compound interest saat sedang bekerja. Investasi yang kita taruh 5 tahun lalu udah mulai berkembang dan jumlahnya mulai menggembirakan lah. Well, jangan diganggu. Biarkan investasi itu terus berkembang sampai 25 tahun, 50 tahun, dan kita di umur 75 tahun akan gembira melihat bibit yang kita tanam ketika umur 25 tahun sudah jadi pohon besar yang terus-menerus menghasilkan buah. In case lu nggak sadar gue ngomong soal apa, ini soal orang-orang yang baru aja resign dari pekerjaan dan merencanakan mencairkan BPJS ketenagakerjaan mereka atau dana pensiun mereka, atau yang berencana menggunakan saldo BPJS ketenagakerjaan mereka buat DP rumah. Ketiga, banyak baca dan punya mentor tentang investasi dan wealth building itu bagus, tapi overhype. Gue tahu sebagai orang yang muda, kita berharap ada seseorang yang lebih tua, lebih berpengalaman, lebih jago, lebih pintar yang akan datang dan memberikan pencerahan dan menuntun kita ke jalan yang benar. Tapi setelah belajar bertahun-tahun, gue baru sadar bahwa peran mentor itu seperti personal trainer di gym atau coach di olahraga. Mereka akan kasih pointer, kasih tip apa yang perlu kita lakukan, tapi kita sendiri yang harus berupaya, berkeringat, bersakit-sakit untuk mencapai personal fitness goal kita. Begitu juga untuk finance. Akan ada orang yang bisa memberikan advice, tips, atau saran, tapi tetap harus kita sendiri yang melakukannya. Wealth building nggak bisa di-outsource. Jadi jangan mengharapkan akan ada orang yang datang bisa berpikir dan menciptakan strategi untuk wealth building kita menuju financial independence. Kalau ada orang yang bilang begitu, hati-hati. Selain itu, sebagai orang yang sangat suka membaca, gue harus akui bahwa terlalu banyak membaca informasi membuat seseorang jadi terlalu banyak pertimbangan dan akhirnya malah nggak melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan. Gue harus akui, gue sendiri juga ada satu pendingan di langkah strategi keuangan gue yang sampai sekarang, walaupun sudah bertahun-tahun gue baca, gue research, belum gue lakukan. Ya, itu salah satunya adalah karena gue terus terang kebanyakan informasi dan akhirnya malah jadi gue ragu sendiri dalam mengambil tindakan. Gua sih berharap tahun ini bisa gue lakukan. Yang keempat, don't take a risk that will wipe you out. Jangan menaruh dirimu di posisi yang beresiko habis-habisan. Ada masanya dimana kita sangat percaya diri ketika mau buat suatu keputusan finansial. Kita percaya, kita yakin ini akan berhasil. Atau lebih tepatnya kita mau percaya dan yakin bahwa ini akan berhasil. Dan akhirnya kita mempertaruhkan resiko habis-habisan. Berada di posisi resiko habis-habisan akan membuat seseorang menjadi desperate agar bisa berhasil. Dan ketika seseorang desperate, dia sangat rentan mengambil tindakan yang desperate juga. Dan tindakan yang desperate kadang-kadang berujung ke hal yang tidak menggembirakan. Selalu kurangi taruhan resiko kita. Diversifikasi, punya dana cadangan. Pindahkan sebagian alokasi ketika posisi sedang bagus. Lindungi diri secara legalitas. Perkecil beban hutang. Itulah sebagian yang bisa kita lakukan untuk mengurangi resiko yang kita tanggung. Yang kelima, jangan bekerja untuk mendapatkan promosi.
bekerjalah untuk meningkatkan kemampuan dan memperluas network. Bagi karyawan dan budak korporat seperti gue, kesempatan untuk mendapatkan kenaikan benefit dan jabatan itu jauh lebih besar ketika seseorang berpindah pekerjaan ke tempat baru daripada ketika seseorang mendapatkan promosi. Demikian sebagian saran yang gue terima dari perjalanan menuju financial independence. Apalagi saran yang pernah lu terima? Bagi-bagi dong di kolom komen. It's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!